Gimana caranya kalian bisa mengenal diri kalian sendiri kalau yang kalian lakukan setiap hari adalah mendistraksi diri kalian sendiri? Kita itu hidup di dunia yang sibuk banget, hiruk pikuk, hustle and hustle, dimana semua distraksi itu datang setiap hari. Setiap bangun tidur, cek, scroll medsos, kita dapat banyak berita setiap hari. Kita melihat cerita-cerita kehidupan orang lain yang tentunya nampak begitu indah ya guys, yang bisa membuat kita overstimulated, terlalu banyak stimulasi di otak kita yang membuat kita gak bisa fokus gitu ya sama diri sendiri, yang membuat kita semakin jauh dengan diri sendiri. Begitulah kehidupan saat ini. Oke guys, selamat datang di channel aku. Di sini aku akan membahas banyak tentang pengembangan diri, dan hari ini khususnya aku akan membahas tentang bagaimana sih cara mengenali diri sendiri. Cara mengenali diri sendiri itu sebenarnya simple guys. Cuman ada satu kunci utama, yaitu adalah duduk bareng diri sendiri, duduk bareng dengan ketidaknyamanan, jujur dengan diri sendiri, dan menjauhkan semua distraksi eksternal. Itu aja sebenarnya kuncinya. Tapi kenapa begitu sulit untuk dilakukan? Apalagi zaman sekarang ya, yang begitu banyak sekali hiruk pikuknya. Aku mau nanya ya sama kalian, apakah kalian itu bisa benar-benar sendirian, nyaman dengan diri kalian sendiri? Aku dulu waktu perjalanan healingku itu, aku benar-benar nggak bisa banget untuk duduk dengan diri aku sendiri. Dan mungkin ini juga struggle untuk orang-orang yang ingin mengenal lebih dalam tentang dirinya sendiri, tapi untuk duduk bersama diri sendiri aja tuh terasa begitu sulit. Karena ketika kita dengan kesendirian kita, tanpa distraksi apapun, itu semua pikiran, emosi tuh muncul semuanya. Dan itu pastinya tidak akan nyaman untuk diri kita sendiri. Kayak kita baru aja 5 menit ya duduk tanpa distraksi, cuman diri sendiri aja dan gak ada siapapun, gak ada apapun, pasti akan muncul luka-luka lama, overthinking, cemaskan masa depan, menyesal masa lalu. Banyak banget yang muncul di permukaan yang ngebuat kita aku tidak kuat dengan hal ini. Dan itu ngebuat kita mencari stimulasi dari luar, kita mencari distraksi agar kita bisa merasa nyaman kembali gitu. Akhirnya kita mencari distraksi-distraksi, baik itu distraksi yang benar-benar nggak sehat ya, yang pelarian kita benar-benar scroll medsos terus gitu ya, kita mencari konten-konten yang bisa melonjakkan dopamin sesaat misalnya. Terus atau enggak kita pelariannya dengan makan, stress eating, makan makanan yang nggak sehat, atau misalnya kita belanja gitu ya, impulsif, atau mungkin yang lebih parah dari itu ya, kecanduan dan lain sebagainya, banyak banget kan ya. Atau mungkin kita ngerasa perlu terus-terusan menyibukkan diri gitu, kita jadi overproduktif gitu ya. Itu sama dengan yang aku lakukan waktu dulu. Aku ngerasa bahwa aku harus terus menyibukkan diri biar aku nggak kepikiran hal-hal yang membuat tidak nyaman. Tapi aku menjadi toxic productivity gitu loh. Aku nggak memberi waktu diriku sendiri untuk rehat. Aku jadi kayak ngerasa harus produktif, produktif, dan produktif. Dan itu benar-benar nggak sehat banget. Dulu aku ngerasanya itu tuh adalah fine-fine aja, ya bagus-bagus aja, daripada ih galau banget sih gitu, diem terus kayak ngelamun, terus mikirin hal-hal segala macem. Aku ngerasanya itu justru kayak big no banget waktu dulu. Jadi aku ngerasa harus selalu menghasilkan, dan ternyata kebalikannya sekarang guys. Itu adalah suatu hal yang gak sehat gitu, karena niatnya sendiri itu untuk mengalihkan dari rasa tidak nyaman. Jadi aku terus-terusan kabur, melarikan diri, dan itu yang ngebuat aku semakin jauh dengan diri sendiri. Aku dulu tuh ngerasanya bahwa aku udah kenal sama diri aku sendiri. Aku udah tahu apa yang aku inginkan, apa tujuan aku benar-benar sharing goals banget. Tapi ternyata setelah aku melakukan perjalanan healing ini tuh, banyak banget yang aku nggak tahu tentang diri aku sendiri gitu.
karena aku terlalu banyak distraksi dari luar. Sekarang aku tanya deh sama kalian, hidup yang kalian jalankan sekarang itu, apakah itu adalah keputusan kalian atau itu adalah keputusan orang lain? Apakah itu adalah pilihan dari orang tua kalian, dari pasangan kalian, dari keluarga kalian atau teman kalian? Atau mungkin kalian mengikuti standar sosial, kayak pilihan kalian harus sukses sebelum umur 30, harus terus-terusan kerja keras, harus punya profesi yang menjanjikan, harus masuk jurusan tertentu, harus punya pasangan yang standarnya A, B, C, D, E, F, G, harus punya teman yang seperti A, B, C, D gitu. Itu apakah semua itu adalah pilihan kalian, atau itu sebenarnya dipilihkan oleh standar sosial dan kalian ngerasa bahwa memang harusnya seperti itu kehidupan itu? Coba kalian evaluasi lagi bagaimana cara hidup kalian saat ini gitu. Coba tanya jujur sama diri kalian sendiri, sebenarnya apa yang kalian inginkan, apa peran kalian di hidup ini, apakah itu benar-benar yang kalian inginkan. Jadi bukan pengaruh dari luar. Karena aku yakin dengan dunia yang benar-benar overstimulated ini tuh banyak banget pilihan-pilihan yang kita ambil tuh sebenarnya bukan pilihan dari diri kita sendiri, tapi seolah-olah itu adalah pilihan kita sendiri. Itu yang aku rasain juga dari dulu. Aku selalu punya banyak list pertanyaan, terus yang aku jawab, aku tulis, aku journaling dan lain sebagainya. Nah, tapi jawaban yang sudah terpengaruh dari faktor-faktor eksternal, jadi bukan dari diri aku sendiri gitu. Nah, itulah pentingnya benar-benar menjauhkan faktor-faktor eksternalnya dan benar-benar jujur sama diri sendiri. Coba kalian luangkan waktu untuk ngedate gitu sama diri sendiri, kayak layaknya kalian ngedate sama pasangan kalian atau main sama teman kalian. Kalian kan biasanya ngobrol-ngobrol, nanya-nanya gitu kan, deep talk. Nah, sekarang coba lakukan yang itu sama diri kalian sendiri. Kalian deep talk gitu, kalian bertanya hal-hal yang mungkin belum pernah kalian tanyakan sama diri kalian sendiri, yang kalian tuh nggak tahu jawabannya tuh apa. Banyak banget dari kita yang ngerasa nggak tahu tujuan hidupnya tuh apa, jadi kayak nggak tahu maunya tuh apa karena nggak pernah bertanya kepada diri sendiri, nggak pernah meluangkan waktu. Aku mau bilang juga bahwa kalian itu punya kendali untuk menjalankan kehidupan yang kalian mau, yang kalian pilih. Jadi jangan menjalankan kehidupan orang lain, karena bener-bener itu akan terasa berat, itu nggak akan selaras dengan diri kalian. Mungkin kalian sekarang udah punya kehidupan yang enak di mata orang lain. Mungkin kalau misalnya orang lain melihat kalian tuh kayak, wah keren banget ya kamu udah punya B, C, D, F, G gitu, kamu udah kerja enak dan lain sebagainya. Tapi misalnya kalian ngerasa, kok aku nggak puas ya, kok untuk menjalani kehidupan sehari-hari pun aku masih ngerasa berat. Bangun pagi tuh kayak rasanya tuh capek dan males gitu untuk menjalankannya. Itu berarti tandanya kamu masih nggak selaras dengan diri kamu sendiri dan harus ada yang dievaluasi. Mungkin kamu menjalankan kehidupan dengan ekspektasi dari orang lain, jadi bukan benar-benar kehidupan yang kamu inginkan. Aku tahu nggak semudah berbicara ya, aku juga tahu banyak banget pertimbangannya dan ini challenging banget. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan kalau misalnya kamu terus-terusan menjalankan kehidupan yang memang bukan milik kamu gitu, bukan diri kamu, kamu tidak autentik, itu bukan kamu banget. Jadi coba pikirkan lagi, gali lagi, dan khususnya mungkin untuk kamu yang dari dulu sudah benar-benar diatur atau dipilihkan oleh orang tua misalnya ya, kehidupan kamu harus A, B, C, D. Mungkin kamu juga akan bingung gimana sih caranya gitu untuk keluar dari ini semua. Aku udah terlalu banyak ngikutin apa yang diinginkan orang tua. Tapi aku bilang sekali lagi, kamu punya kendali untuk mengambil alih kehidupan kamu, untuk menulis narasi hidup kamu sendiri yang bukan dipilihkan oleh orang lain. Perjalanan mengenal diri sendiri itu adalah perjalanan yang panjang.
menurut aku itu adalah perjalanan seumur hidup. Karena kadang aku ngerasa bahwa aku tuh udah benar-benar mengenal diri aku sendiri, tapi ternyata pasti ada aja yang baru. Nanti aku dihadapkan lagi oleh sesuatu, oleh kejadian yang lain, atau mungkin aku lagi di-vlog sama diri aku sendiri, ternyata aku nemu hal yang baru dari diri aku. Jadi kayak jangan bosen dan harus terus konsisten. Ketika kamu udah bisa benar-benar mengenal diri kamu sendiri dan kamu menjalankan kehidupan yang memang kamu pilih, itu akan terasa lebih mudah, itu akan terasa lebih flow aja, nggak akan berat gitu loh. Kalau tantangan tuh ya pasti ada, selama hidup kita pasti dihadapkan dengan tantangan ya. Tapi beda rasanya ketika hidup sesuai dengan pilihan kamu atau enggak tuh akan sangat berbeda gitu. Kamu akan lebih nyaman sama diri kamu sendiri gitu. Kamu nggak menghindari diri kamu lagi, kamu nggak perlu banyak-banyak distraksi, karena kamu ngerasa ya udah kamu kenal sama diri kamu sendiri gitu loh. Semua pikiran, emosi memberi sinyal kepada kita bahwa hal itu harus dilihat, diproses, dibereskan gitu, bukan terus-terusan dihindari. Jadi kuncinya sangat simple tapi cukup challenging, tapi aku yakin dengan kekonsistenan kita, dengan usaha kita, gak ada yang gak mungkin di dunia ini, pasti bisa. Sekian aja untuk videonya kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, silahkan boleh share ke teman keluarga kalian yang membutuhkan. Jangan lupa like juga, dan kalau kalian mau sharing-sharing di kolom komen boleh banget. Dan tetap stay tune juga di channel aku, karena aku bakal banyak share tentang video pengembangan diri. Sekian aja untuk hari ini, bye!